Baik adik-adik, jumpa kembali di sini. Jadi saya akan memberikan di sini sedikit bagaimana sistematika penulisan proposal penelitian. Gitu. Jadi terkait dengan judul sudah adik-adik berikan. Nah sekarang sistematika penulisan terkait konten terutama. Nah di sini saya berikan template-nya. Jadi umumnya kalau di proposal IPBI itu standarnya seperti ini dulu mungkin ya. Nanti kalau memang ada pembaharuan mungkin nanti disampaikan. Nah, yang pertama tentu kalau proposal harus ada ini proposal penelitian. Jadi kontennya terkait dengan bukan skripsi tapi masih berupa proposal. Nah, di proposal itu juga terdapat yaitu judul ya, judul penelitian. Jadi judul ini harus lengkap. Nah, bagaimana penulisan judul nanti saya jelaskan. Di sini juga harus ada logo ini. Nah, jangan sampai nanti logo ini masih ada beberapa mahasiswa mungkin yang masih menggunakan STPBI. Mungkin nanti harus hati-hati ya, mungkin nanti gunakan yang sudah ada pembaharuan nama institusi yaitu IPBI. Dan umumnya juga nanti kalau di proposal itu adalah ada nama, biasa ya, ada nama, ada name, ada prodi, ada tahun ajarannya. Nah ini mohon maaf, ini mungkin di bawah harusnya halaman persetujuan. Dalam halaman persetujuan juga harus ada judul gitu ya, judulnya apa, nama Anda, ini huruf kapital, terus ada name. Nah ada sebelum ini kan, sebelum skripsi atau sebelum penelitian ini kan Anda masih dibimbing oleh dua dosen, yaitu Bapak Wiyaso dan juga saya. Nanti cantumkan aja kalau sudah saya ACC dan Pak Wiyaso ACC, mungkin juga dari judul dan juga penulisan, nanti baru saya akan berikan tanda tangan. Nah, ada juga nih dari prodi kita, Bu Trisna Pratiwi, yang nanti akan memberikan persetujuan juga terkait proposal ini. Selain itu ada juga kata pengantar. Yang paling penting di kata pengantar yaitu adalah judulnya ya. Judul harus dicantumkan dalam kata pengantar. Judul proposal Anda, ada bulan tahun kapan Anda selesai mengerjakan proposal ini. Ada daftar isi seperti ini. Daftar isi harus ada. Kemudian daftar gambar juga harus ada ya. Misalnya di dalam konten nanti ada gambar-gambar, misalnya gambar bandara Ngurah Rai misalnya, atau gambar lokasi penelitian destinasi Anda. Bisa Anda cantumkan di sini gambar berapa, gambar di bab berapa, misalnya di bab 3.1, nama gambarnya apa, gambar bandara gitu misalnya, halaman berapa, halaman 12 misalnya. Terus ada juga daftar tabel ya. Ada juga nanti lampiran. Kalau Anda menggunakan angket atau instrumen wawancara, mungkin nanti itu bisa Anda cantumkan di sini. Nah, kita masuk sekarang ke bab 1. Nah, bab 1 ini adalah yang paling umum ya dalam penulisan proposal, yang isinya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Nah, biasanya nih mahasiswa tuh masih bingung tuh buat judul penelitian. Atau enggak, terutama kalau sudah punya judul biasanya akan bingung membuat latar belakang, harus mulai dari mana gitu. Kadang-kadang ada yang comot dari internet dan segala macamnya. Nah, di sini saya berikan contoh ya, mungkin saya kasih cepet-cepet, misalnya judulnya itu tentang pandemi, topiknya tentang pandemi COVID misalnya, implikasinya ke pariwisata. Mungkin judulnya mungkin bisa dampak ya, dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata misalnya. Di mana misalnya, di Kabupaten Badung misalnya. Kabupaten Badung, Bali. Nah, kalau Anda ngangkat tentang pandemi misalnya, ini Anda ngangkat tentang pandemi, apa sih yang harus ada dalam judul? Nah, judul yang bagus itu biasanya harus merepresentasikan dari kasus Anda tentu. Kasusnya tentang pandemi misalnya.
Nah, yang kedua, judul itu harus maksimal. Ini maksimal ya. Maksimal itu adalah 15 kata. Maksimal 15 kata. Yang paling harus atau yang penting ada di judul itu apa? Misalnya harus ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian. Di mana lokasi penelitiannya? Misalnya di Badung, Bali. Di Bali. Kabupaten Badung, Bali. Itu lokasi penelitian harus ada. Yang kedua, harus ada, ini tidak harus ya, mungkin kalau Anda mungkin penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif, terus Anda meneliti yang baru, itu pendekatan harus ada metode yang baru. Metode, misalnya Anda gunakan pendekatan kuantitatif, misalnya ini pendekatan kuantitatif. Atau hal yang baru Anda gunakan SWOT misalnya Anda menggunakan, jadi dampak pandemi COVID menggunakan pendekatan SWOT misalnya, itu bisa Anda cantumkan di judul. Tidak harus ya, tapi kalau memang itu menjadi hal yang baru di dalam penelitian Anda, bisa Anda tampilkan di judul. Nah, selain itu juga kata-kata hubungan seperti terhadap itu bisa Anda gunakan di judul juga. Nah, ini beberapa hal yang perlu disiasati atau perlu ditulis di dalam judul. Nah, ini ya, ada lokasi dan juga metode. Metode ini sifatnya tentatif aja kalau memang itu diperlukan. Nah, misalnya saya udah punya judul misalnya, atau Jamal, si Jamal ini sudah punya judul ini misalnya. Sekarang biasanya kalau peneliti atau mahasiswa pada umumnya, pasti kadang-kadang harus kita mulai dari mana untuk menulis gitu misalnya. Biasanya kan itu kita susun berdasarkan paragraf. Kita mulai dengan latar belakang di bab 1 ya. Di bab 1 itu ada latar belakang. Nah, di latar belakang itu kita mulai dengan tentunya dengan paragraf ya. Itu kita mulai dengan paragraf pertama misalnya. Paragraf 1. Apa yang harus ada? Atau apa yang harus kita tulis? Nah, uraikan di dalam di dalam paragraf 1 ini uraikan tentang latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahannya itu ya pandemi COVID. Ya pandemi COVID-19. Ini harus Anda uraikan secara lengkap ya. Bagaimana cara menguraikan? Biasanya kalau misalnya si Jamal ini mungkin dia akan memperoleh permasalahannya misalnya dari wawancara misalnya. Wawancara. Ada juga yang menulisnya permasalahan awalnya mulai dari angket. Angket itu adalah kuesioner. Ada juga yang menulisnya berdasarkan observasi misalnya. Sekarang ada pertanyaan, boleh nggak permasalahannya itu diperoleh dari wawancara dan observasi? Boleh, satu pun boleh, yang penting permasalahannya komprehensif gitu. Misal saya atau si Jamal ini mewawancarai misalnya pemilik atau sebagian atau beberapa pelaku usaha pariwisata, misalnya pemilik travel agent misalnya. Travel agent. Jadi diuraikan bahwa permasalahan travel agent saat pandemi COVID itu banyak travel agent yang tutup misalnya, atau tutup dalam hal beroperasi, belum bisa beroperasi secara seperti biasa karena ada pandemi, yang dimana dampaknya atau penyebabnya itu tidak adanya kunjungan wisatawan misalnya. Ini dari beberapa travel agent. Ini Anda bisa uraikan travel agent namanya apa, ada di mana, itu bisa Anda uraikan. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan observasi, Anda bisa lihat itu di beberapa wilayah di Bandung misalnya, Anda lihat seperti apa travel agent, apakah semuanya tutup atau masih beberapa ada yang beroperasi mungkin beberapa yang bisa mengandalkan tamu lokal ya, untuk keperluan karena di masa pandemi misalnya dia memaksimalkan angkutan untuk travel untuk tujuan religious tourism-nya ke wilayah-wilayah tertentu. Ini bisa Anda sampaikan di dalam latar belakang di awal permasalahan. Cara memperolehnya tentu dengan observasi atau wawancara.
Nah, angket ini mungkin agak memerlukan butuh waktu yang cukup lama ya. Mungkin kalau penelitian itu Anda lakukan di semester sebelumnya misalnya untuk data awal mungkin bisa, tapi kalau sekarang mungkin butuh waktu ya sebulan 2 bulan itu untuk mengumpulkan angket. Nah, saya kira wawancara dan observasi itu cukup untuk merepresentasikan paragraf pertama tentang permasalahan. Jadi permasalahan ini Anda peroleh dari wawancara dan observasi terhadap lokasi dan juga objek yang Anda teliti. Anda bisa bisa Anda uraikan di paragraf pertama. Nah, sekarang setelah Anda uraikan itu di paragraf kedua apa yang Anda bisa tulis? Di paragraf kedua, Anda perlu melakukan pemetaan penelitian. Caranya itu bisa melalui studi literatur ya. Ini studi literatur itu kan yang sudah saya pernah berikan, bahwasannya Anda mengumpulkan beberapa jenis publikasi, yaitu jurnal ya, jurnal. Ini kan sudah Anda kumpulkan. Nah, kumpulkan jurnal-jurnal yang memang temuan risetnya itu kalau bisa 10 tahun terakhir, yaitu misalnya dari 2010 sampai 2020. Nah, ini tentang apa ya? Tentang pandemi. Mungkin kalau Anda bertanya, pandemi itu kan mulai tahun 2019 itu. Nah, pandemi ini kan tidak hanya COVID. Dalam hal ini bisa saja pandemi dari beberapa hal, misalnya yang pernah terjadi, misalnya kayak SARS yang kemarin terjadi, atau flu burung yang beberapa tahunan kebelakang itu, misalnya pandemi yang lain, misalnya dalam bentuk pandemi itu kan tidak hanya dari unsur penyakit, tetapi juga teror, misalnya teror bom itu kan pandemi juga yang menyebabkan, dalam arti kata pandemi itu kan sebenarnya membatasi orang keluar dan masuk gitu, dibatasi oleh negara tertentu. Nah, itu kan dari terorisme aja juga bisa. Nah, Anda bisa sampaikan di sini, uraikan dia secara sistematis itu terurut berdasarkan tahun. Misalnya ada Alex, misalnya tahun 2015 itu meneliti tentang SARS, itu tidak menjadi pandemi, karena hanya menjadi endemi, di mana virus itu ditemukan itu di Cina misalnya. Terus ada lagi si Robert misalnya. Robert itu misalnya tahun 2017 meneliti tentang flu burung misalnya. Ini juga nggak pandemi, ini juga nggak menjadi pandemi, hanya menjadi endemi. Terus ada lagi misalnya si anggap aja Agus misalnya. Agus di tahun 2018 misalnya ada pandemi juga misalnya, atau ada terorisme gitu misalnya. Ini juga tidak menjadi pandemi global, hanya menimbulkan ancaman gitu. Nah, muncul nih penelitian siapa, misalnya si Ayu misalnya 2019 ini ada ya pandemi global, pandemi COVID yang menyebabkan beberapa sektor-sektor pariwisata itu terancam. Jadi terancam dalam artian ya istilahnya tidak beroperasi, mengancam sektor pariwisata. Nah, urutkan, usahakan jangan ini 2015 ke sini 2012 gitu, jangan seperti itu. Jadi terurut supaya pembaca juga paham bahwa hanya COVID inilah yang menyebabkan pandemi gitu, sedangkan yang lain enggak, dan impact-nya itu terhadap sektor pariwisata misalnya ya. Anda bahas terhadap sektor pariwisata. Oh, berarti COVID ini mengancam sektor pariwisata, supaya ada konstruksi di Anda sebagai peneliti dan juga pembaca nanti. Nah, ini sudah paragraf kedua. Sekarang kita lanjut nih paragraf ketiga nih. Paragraf 3 ini apa sih yang Anda bisa paparkan? Nah, di paragraf 3 Anda ini kan expert, mungkin kalian ini kan di pariwisata misalnya.
Sekarang uraikan apa sih peran sektor pariwisata ini misalnya. Sektor pariwisata ini terhadap penanggulangan COVID. Misalnya dari mana misalnya? Misalnya dari World Tourism Organization, PBB. Ini apa cara menanggulangi COVID? Terus dari organisasi lain misalnya, ya langsung kita turun ke Indonesia misalnya. Apa yang dilakukan untuk menanggulangi COVID? Terus Badung sendiri, Bali melalui Badungnya, apa yang dilakukan untuk COVID? Terutama untuk COVID di dalam hal untuk menekan penyebarannya atau dampaknya agar tidak meluas terhadap sektor pariwisata gitu misalnya. Anda uraikan misalnya ada yang ini menerapkan CHSE, gitu. Kalau Badungnya vaksin misalnya. Terus apalagi misalnya, silakan diuraikan secara detail bahwa sektor pariwisata itu dalam menghadapi COVID ini ya ini melakukan hal-hal sebagai berikut. Artinya paparkan perkembangan terkini bidang ilmu yang diteliti. Ya, bidang ilmu yang diteliti artinya pariwisata di dalam ini untuk menanggulangi ancaman COVID ini. Ya, bagaimana? Silakan Anda sampaikan secara detail. Bisa didukung dengan jurnal juga, misalnya WTO misalnya tahun 2020 ini menerapkan CHS, sektor pariwisata terutama perhotelan, destinasi, daya tarik itu harus menerapkan CHSE misalnya. Itu Anda cantumkan sumbernya. Terus Badung apa? Itu silakan. Nah, ini dipaparkan di bab 3. Jadi peran ilmu pengetahuan terhadap problem yang Anda teliti gitu. Terutama bukan peran ilmu pengetahuan tapi peran bidang itu. Peran bidang maksudnya di sini misalnya peran saya ini misalnya di farmasi misalnya. Farmasi ini jadi nggak ke CHSE tapi saya memproduksi vaksin misalnya. Vaksin baru. Terus ada temuan virus baru misalnya yang harus mengancam kesehatan manusia gitu misalnya. Ya, itu misalnya bidang saya. Nah, ini Anda ceritakan di sini. Lalu di paragraf paragraf keempat. Sorry, ini bisa kalau di sini Pak, kalau saya kan misalnya banyak di sini Pak ininya temuannya, boleh nggak saya bisa jadi lebih dari 2? Boleh gitu. Misalnya ini paragraf kedua sampai ketiga, berarti ini paragraf keempat dan ini paragraf kelima gitu. Boleh. Jadi paragraf kelima misalnya apa yang Anda mau paparkan? Di paragraf kelima ini paparkan kesenjangan. Kesenjangan artinya Anda kan sudah melakukan si Jamal misalnya. Si Jamal ini kan sudah melakukan si Jamal kan sudah melakukan observasi dan wawancara. Ini si Jamal sudah melakukan observasi wawancara untuk tahu tentang sektor pariwisata di dalam pandemi saat menghadapi pandemi COVID misalnya. Nah, sekarang faktanya di lapangan bagaimana? Apakah seperti itu juga? Misalnya temuan-temuan lain di lapangan sehingga ada pembanding. Misalnya si Jamal mengumpulkan data dari wawancara dan observasi itu bahwa temuannya memang sebagian besar itu kurang lebih 60 atau 70% lebih itu sektor pariwisata itu tutup gitu misalnya saat pandemi itu misalnya. Tetapi di sini misalnya muncul nih temuan yang lain misalnya. Temuan lain dalam artian selama ini tutup itu masih ada kok wisatawan. Ya, masih ada wisatawan selama ini tutup. Masih ada wisatawan. Mungkin nggak banyak, mungkin artinya masih ada ditemukan wisatawan yang di Bali. Artinya berikan statement di sini bahwa ada dugaan bahwa wisatawan ini masuk secara ilegal misalnya. Bisa aja kan. Jadi dia menggunakan jalan-jalan ilegal untuk bisa bertraveling ke Bali. Terus ada anggapan bahwa mungkin aja wisatawan ini berikan anggapan bahwa wisatawan ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Bisa aja kan. Terus bisa juga nih wisatawannya juga punya visa khusus misalnya. Punya visa khusus bisa datang ke Bali misalnya.
Nah, temuan inilah yang harus Anda klaim atau berikan argumentasi. Artinya, paparkan kesenjangan terkait data yang Anda kumpulkan di awal tadi, menjadi data awal Anda, dengan kesenjangan atau istilahnya dengan adanya perbedaan fenomena yang terjadi atau fakta di lapangan gitu. Masih kok ada wisatawan misalnya meskipun pandemi dan travel agent tutup gitu misalnya, atau restoran dan hotel tutup gitu. Terus wisatawan itu statusnya apa gitu di Bali? Apakah dia ilegal? Apakah dia sudah masuk warga negara Indonesia? Apakah dia punya visa khusus atau kerja bisnis di sini selama pandemi gitu misalnya kan? Itu yang harus kita klaim bahwa masih ada kok wisatawan, sehingga pembaca tahu oh iya. Nah, di sana ada trade-off-nya. Kemudian di paragraf ke-6, apa yang Anda paparkan? Yang Anda paparkan di sini di paragraf ke-6 untuk mengacu kalimat atau paragraf sebelumnya, berikan argumentasi Anda dalam menutup kesenjangan tersebut. Artinya argumentasi itu istilahnya memberikan sebuah kontribusi pengetahuan terhadap di dalam penelitian ini terhadap kasus itu. Misalnya karena Anda lihat pandemi ini, selama pandemi wisatawannya minus nih, turun. Terus ada trade off nih, masih ada kok wisatawan gitu misalnya, masih ada wisatawan selama pandemi. Artinya Anda ingin memberikan kontribusi di bidang pariwisata bahwa artinya tidak mati sebenarnya pariwisata, hanya turun ininya, artinya menurun kegiatan operasi di bidang industri pariwisata itu. Kan kita masih bisa mengandalkan wisatawan lokal, domestik, kan itu tidak harus wisatawan asing kan. Artinya kita ingin tahu ini seberapa besar sih. Nah, si Jamal ini pengen tahu dampak atau seberapa besar. Mungkin bukan pertanyaan, mungkin ingin tahu dampaknya. Dampak dari pandemi ini terhadap itu tadi, sektor pariwisata. Karena temuan Anda ini melalui pendekatan apa, misalnya melalui pendekatan SWOT itu misalnya, atau pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif, itu Anda uraikan secara spesifik metodenya di sini, bahwa dengan kontribusi ilmu pengetahuan yang Anda tahu tentang pariwisata, Anda ingin meneliti tentang dampaknya. Si Jamal ini ingin meneliti tentang berapa besar sih dampak pandemi ini terhadap sektor pariwisata. Nah, itu yang ingin diberikan, itu argumentasi peneliti untuk menutup kesenjangan ini. Artinya Anda ingin mengklaim bahwa nggak terlalu kerugian atau dampaknya itu nggak lebih dari 50% seperti yang diklaim oleh beberapa informasi gitu, terkait pariwisata di Bali itu misalnya. Boleh Anda tekankan di sini gitu, ya. Nah, yang tentunya ini menjadi paragraf terakhir bahwa klaim Anda terhadap kesenjangan itu gitu misalnya. Artinya kesenjangan yang di sini dimaksud apa? Artinya Anda ingin memberikan kontribusi apa terhadap penelitian ini gitu. Lebih ke arah sana sebenarnya. Di dalam penelitian ini saya ingin berkontribusi terhadap apa gitu. Jadi si Jamal ini ingin berkontribusi terkait melalui pendekatan kuantitatif, misalnya dia ingin mengukur besaran impact dari pandemi ini terhadap sektor pariwisata itu misalnya. Nah, itu diuraikan di paragraf 6 atau paragraf terakhir ya. Kalau jumlah paragraf Anda lebih dari 6 ya 7, berarti paragraf 7 berarti paragraf terakhir Anda. Nah, itu. Selanjutnya, setelah Anda paparkan ini, kita lanjut ke sini. Kita anggap latar belakang sudah selesai dengan dengan 6 paragraf tadi yang lengkap tadi. Dan selanjutnya yang harus Anda tulis adalah rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah
Tadi kan sudah diklaim bahwa si Jamal itu ingin tahu tentang besarannya, besaran dampaknya. Mungkin dalam bentuk persentase, ya, dalam bentuk persentase pandemi terhadap sektor pariwisata. Nah, kalau membuat rumusan masalah tentunya diawali dengan apa? Tanda tanya. Nah, biasanya tanda tanya itu munculnya biasanya kalau Anda pernah belajar mungkin dalam kuliah ya 5W plus 1H. Ya, ada what, where, who, dan seterusnya, dan how. Gitu. Biasanya tanda tanya itu diawali dengan ini. Ya. Nah, si Jamal ini kan ingin tahu besaran dampaknya, berarti rumusan masalahnya dia akan berbunyi seperti apa? Ya berapa? Berapa besar atau berapa besar persentase pengaruh atau dampak pandemi terhadap sektor pariwisata, ya, serta di Kabupaten Badung, Bali. Itu yang ingin diliti. Selain saya ingin meneliti persentase dampaknya, saya ingin juga meneliti strategi penanggulangannya misalnya. Jadi bagaimana strateginya untuk menanggulangi COVID ini? Ya, ingat implikasinya boleh. Nah, ini kalau tergantung dari dari apakah upaya Anda ingin memberikan rekomendasi strategi, atau Anda hanya ingin memberikan gambaran tentang implikasi dampak itu terhadap sektor pariwisata, atau implikasi COVID itu terhadap sektor pariwisata. Itu tergantung dari peran peneliti di sini. Kalau Anda ingin merumuskan strategi, ya itu menjadi rumusan Anda yang kedua, gitu, rumusan masalah yang kedua. Itu kalau Anda hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan data sekunder tadi dengan lebih komprehensif lagi atau detail, ya cukup satu rumusan masalah. Gitu. Nah, itu kembali lagi ke peneliti dan nanti pembimbingnya. Nah, lanjut sekarang ke tujuan. Ya, tujuan penelitian. Kalau dalam tujuan penelitian itu yang umum ya, kalau kita punya dua rumusan masalah seperti ini, ya. Dua rumusan masalah seperti ini, ya tujuannya mungkin harus dua juga. Tujuan itu adalah pernyataan, berupa pernyataan. Misalnya, jadi rumusan masalah pertama berapa besar. Jadi tujuannya untuk mengukur atau menganalisis. Gitu. Bukan untuk mengetahui, bukan seperti itu ya. Anda kalau hanya ingin mengetahui, berarti saya pun peneliti, mungkin pembaca atau orang lain juga hanya ingin mengetahui. Tapi Anda sebagai peneliti harus menggunakan bahasa yang lebih ilmiah. Dalam hal ini misalnya untuk menganalisis atau mengukur atau mungkin mengestimasi, bahasa yang lebih dalam perspektif berbunyi atau mengarah ke kuantitatif lah gitu misalnya. Anda ingin mengukur atau menganalisis ini misalnya, analisis dampak dari pandemi COVID terhadap sektor-sektor pariwisata di Kabupaten Badung, Bali. Yang kedua, misalnya kalau Anda tadi merumuskan strategi, itu untuk tujuannya ya merumuskan strategi kan, merumuskan strategi penanggulangan apa, atau merumuskan strategi mencegah penyebaran atau memperkecil dampak dari sektor dari pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Ini juga tergantung dari ini nanti disesuaikan saja dengan rumusan masalah. Kalau Anda dua rumusan masalah, berarti tujuannya juga dua. Ya, jangan menggunakan untuk mengetahui itu nggak, kurang mungkin bahasanya kurang tepat kalau secara akademis, hanya kalau anak ingin mengetahui atau mungkin dalam hal penelitian. Nah, yang terakhir di bab 1 itu ada manfaat penelitian. Mungkin manfaat ini bisa Anda deskripsikan secara lebih detail dan lebih lengkap. Dalam hal ini misalnya bagi mahasiswa.
Mungkin di sini, nah ini seperti ini misalnya saya tulis ini harusnya IPB internasional ya, IPBI ya. Bagi mahasiswa IPBI itu sendiri itu apa sih manfaatnya, baik secara akademis dan non akademis misalnya. Secara akademis misalnya mungkin nanti penelitian ini memberikan informasi pendekatan metodologi yang baru misalnya, atau memberikan informasi terkait dengan pandemi global untuk dalam hal pengukur secara kuantitatif atau apa, mungkin manfaatnya bagi mungkin lebih ke sisi akademisnya gitu. Nah bagi kampus mungkin apa manfaatnya Anda bagi kampus, misalnya berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan misalnya dalam hal ini yang nanti skripsiannya akan ditaruh di perpustakaan berupa cetaknya mungkin nanti, atau nanti skripsi Anda dipublikasi misalnya, publikasi jurnal misalnya kan, itu kampus yang mendapatkan poin dalam artian naik akreditasi, naik kredibilitas kampus dalam hal ini, bahwa mahasiswanya mampu melakukan penelitian. Nah yang terakhir manfaatnya tentu terkait dengan ya Kabupaten Bandung ya, tempat Anda meneliti di mana gitu misalnya Kabupaten Bandung. Manfaat mereka untuk dari penelitian ini bagi mereka itu apa nanti? Jadi nanti bisa memberikan kontribusi strategi gitu, yang dapat digunakan acuan atau pilihan di dalam menanggulangi pandemi COVID yang dampaknya terhadap sektor pariwisata misalnya. Itu mungkin itu secara garis besar mungkin Anda bisa lengkapi lebih detail lagi nanti ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk bahasan bab 1 sebenarnya, bab 1 ya. Jadi kita itu kalau di bab 1 ya seperti itu detailnya. Jadi Anda harus punya judul terlebih dahulu, harus lengkap ya, judul itu 15 sampai lokasi penelitian harus ada. Kalau Anda menggunakan metode tertentu di dalam penelitian Anda bisa cantumkan di judul pendekatan apa gitu. Misalnya kalau kualitatif misalnya fenomenologi, etnografi, atau metode-metode kualitatif yang lain misalnya ya, sehingga akan memberikan hasil yang berbeda terhadap penelitian ini, meskipun penelitian sebelumnya itu sama dengan penelitian sekarang, mengambil tempat, mengambil ini, atau penelitian sebelumnya itu mungkin kajiannya sama, tempatnya berbeda gitu, tapi dengan dikaji dengan pendekatan metode yang lain gitu, bisa gitu. Itu nggak jadi masalah. Nah karena kita di dalam penelitian ingin menguji metode yang bukan yang benar ya, tapi ingin memberikan gambaran yang berbeda terhadap kasus tertentu gitu, sehingga muncul pengetahuan yang lain gitu. Nah dari ini turunlah bab 1 latar belakang. Nah latar belakang itu dari pandemi segala macam itu Anda akan peroleh poinnya itu dari ini, wawancara dan observasi gitu. Kalau angket mungkin agak lama ya. Anda bisa mulai sekarang ke lokasi penelitian kalau sudah sesuai dengan tempat Anda meneliti, sudah merasa sudah tepat tempat itu untuk diteliti, silakan Anda mulai wawancara secara tidak terstruktur, hanya tidak menggunakan pedoman. Artinya Anda wawancara sebenarnya kasus apa, ada masalah apa di sana gitu, yang Anda bisa uraikan di bab 1 nanti. Observasi mungkin melihat kondisi-kondisi di sana bagaimana, apakah destinasi itu masih dibuka tetapi fasilitasnya terbengkalai misalnya, Anda bisa sampaikan seperti itu sehingga nanti mengkerucut. Ini bisa Anda lakukan di paragraf pertama. Yang kedua, Anda bisa lakukan pemetaan penelitian berdasarkan studi literatur. Paragraf keempat, Anda bisa lebih mengkhususkan diri dari ilmu pengetahuan, atau mungkin lebih tepatnya itu paparkan perkembangan terkini bidang keilmuan atau bidang ilmu yang diteliti, yaitu pariwisata misalnya. Ya apa untuk menanggulangi kasus-kasus yang Anda teliti. Paragraf kelima misalnya Anda bisa uraikan trade-off, kesenjangan antara data yang Anda ambil dari wawancara dan observasi itu dengan fakta di lapangan. Anda bisa bandingkan itu, apakah sama atau berbeda. Yang paragraf ke-6 mungkin statement terakhir Anda, kontribusi Anda nanti
dari permasalahan atau penelitian ini, kontribusi Anda untuk memecahkan masalah ini atau menguraikan masalah ini bagaimana gitu, berdasarkan pengetahuan dan teknikalitas ilmu yang Anda punya gitu, untuk mengurai masalah yang Anda teliti. Lalu yang terakhir adalah tujuan. Ya, di tujuan ingat itu muncul berdasarkan 5W 1H tadi. Anda ingin mengukur dampak, ya tulis dengan berapa besar. Anda ingin tahu siapa yang berperan, ya, tulis dengan who atau siapa yang berperan paling dominan terhadap penanggulangan COVID-19. Ini mungkin bisa wawancara nanti. Tergantung apa yang menjadi rumusan masalah Anda di sini. Yang penting ini berdasarkan 5W 1H. Itu dasarnya di sana, mungkin nanti interpretasinya mungkin yang berbeda-beda. Tujuan juga mengacu kepada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah Anda ada 2, ya tujuan Anda juga harus 2. Gak mungkin rumusan masalah 1. Ini juga nanti mengacu ke, ini dampaknya juga ke kesimpulan. Kesimpulannya kalau rumusan masalah 2, kesimpulan 1, nah itu yang bersalah. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuan 2, kesimpulannya juga harus 2. Ya, apa yang disimpulkan. Yang terakhir adalah ini, ada manfaat. Ya, bagi mahasiswa apa, bagi kampus itu apa, bagi lokasi penelitian apa. Itu harus dijelaskan lebih detail, komprehensif juga. Nah, ini untuk bab 1 adik-adik. Silakan mulai mengerjakan untuk bab 1. Nanti akan kita diskusikan kalau ada hal-hal yang memang tidak adik-adik pahami, mungkin kita bisa share sama-sama, mungkin kita bisa buka diskusi nanti. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan berikan tentang lebih kepada ini ya, masuk langsung ke bab 2 dan bab 3. Detailnya lebih banyak di bab 3, yaitu metode penelitian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat di perkuliahan seminar penelitian proposal ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.